Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Aku Mr. Andre. Kali ini kita akan vlog suasana setelah hujan sambil kita melanjutkan kisah Tang Wulin ya. Tang Wulin adalah anak Tang San dan Xiao Wu. Kali ini Tang San berada di benua Star Luo. Dua teman Tang Wulin Xie dan Yuanen Yehui memiliki hubungan yang komplikated. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Aku berencana untuk bergabung dengan tentara di masa depan. Itu sudah menjadi tujuan aku sejak dulu. Aku akan pergi untuk itu setelah aku lulus dari pengadilan dalam. Petik 2. Bergabung dengan tentara. Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan heran. Su Lizhi menyebutkan itu sebelumnya, tapi aku menganggap itu tidak benar. Kamu berpikir bahwa mendaftar akan lebih baik daripada berkultivasi di akademi. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Ini yang aku inginkan. Aku akan melakukan apapun, sama seperti bagaimana tujuan Gu Yue adalah menjadi anggota Pagoda Roh. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Bagaimana dengan kamu? Kamu akan tinggal di akademi, kan? Petik 2. Ye Xinglan mengangguk. Aku tidak suka dunia luar yang menipu dan skema. Akademi paling cocok untukku. Lizhi juga. Dia mengatakan bahwa dia akan bergabung denganku dan tetap di akademi. Tatapannya menjadi lebih lembut ketika dia mengatakan itu. Itu keren. Pikirkan tentang ini, di mana kita akan berada dalam 10 tahun lagi. Akan luar biasa ketika hari itu tiba bahwa kita semua dapat mengenang masa yang kita miliki bersama. Petik 2. Ye Xinglan tertawa. Betul, mungkin akan seperti itu. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan berkultivasi. Petik 2. Setelah meninggalkan kamar Ye Xinglan, Tang Wulin hendak kembali ke kamarnya, tapi tiba-tiba dia mengingat kata wanita itu sebelumnya. Kakinya tiba-tiba terhenti di depan pintu Gu Yue. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Pintu terbuka setelah Gu Yue menyadari bahwa itu adalah dia. Tang Wulin berjalan ke ruangan dan mengumumkan dengan bangga, baju perang tempur kedua aku selesai. Yang berikutnya akan menjadi milikmu. Petik 2. Gu Yue tersenyum. Aku tidak tahu. Kami akan menunggu untuk melihat rencana Xinglan. Bagaimanapun, aku sudah memberikan padanya desain untuk baju perang pertempuran kedua orang. Petik 2. Tang Wulin tidak berpura-pura sopan santun dan duduk di sofa. Dia mengambil segelas air dari meja dan minum beberapa suap. Hei, itu gelasku. Gu Yue menatapnya dengan nada mencela. Oh, jawab Tang Wulin dan tertawa. Aku meminumnya juga. Kamu bisa mencucinya nanti. Ketika dia berbicara, dia menuangkan sisa air ke mulutnya dan menelan. Semakin marah, Gu Yue memelototinya saat Tang Wulin terkikik. Aku suka penampilanmu sekarang. Jangan selalu terlihat seperti kamu memiliki beban seluruh dunia di pundak kamu. Kami baru berusia 15 tahun. Aku sudah cukup tua dan stabil, tetapi hari ini kamu terlihat lebih tua dari aku. Kamu akan mendapatkan keriput, kamu tahu. Petik 2. Gu Yue meraih sandal dan melemparkannya ke Tang Wulin dengan marah. Kamu yang keriput. Tang Wulin menangkapnya dan berbicara sambil tersenyum, aku mendengar lagu sebelumnya. Itu berjudul, hal yang paling romantis untuk menjadi tua bersama kamu. Gu Yue, apakah kamu pikir kita akan menjadi tua bersama di masa depan? Petik 2. Gu Yue tertangkap basah. Dia tiba-tiba terdiam saat menatapnya. Tang Wulin berdiri dan berjalan menghampirinya. Dia berlutut dan mengangkat kakinya dengan lembut, meletakkan sandal yang dia pegang untuknya. Dia berdiri, mengangkat tangannya dan menggosok kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, rambutmu berantakan. Bajingan. Gu Yue cemberut padanya dengan marah. Selamat malam. Tang Wulin menggosok kepalanya lagi, tetapi Gu Yue tidak benar-benar mencoba menghindar. Dia pergi, sementara Gu Yue hanya berdiri di sana sepanjang waktu. Dia tidak merapikan rambutnya sama sekali. Setelah beberapa lama, dia berjalan dan mengambil tempat duduk di mana Tang Wulin menjatuhkan diri sebelumnya. Dia mengambil gelasnya dan mengisinya dengan air sebelum menenggaknya dalam satu tegukan. Yang paling romantis adalah menjadi tua bersamamu. Air mata diam menggenang di matanya yang besar. Babak pertama dari kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda membutuhkan waktu 3 hari untuk diselesaikan. Beberapa orang gembira sementara yang lain patah hati.
Pemerintah Star Luo Empire mengungkapkan keterampilan berorganisasi yang luar biasa. Meskipun Star Luo City sudah penuh sesak, mereka masih berhasil menjaga semuanya berjalan lancar dan memastikan bahwa kompetisi tidak menimbulkan gangguan tambahan. Setelah putaran pertama pertandingan 1 lawan 1 berakhir, diikuti oleh putaran pertama untuk pasangan, kelompok dan kategori Meisha. 3 kategori yang tersisa memiliki kontestan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kontes 1 lawan 1. Babak pertama untuk setiap kategori dilakukan setiap hari sesuai dengan pengaturan penyelenggara. Setelah kontestan yang kalah tersingkir, orang akan dapat menonton semua jenis pertandingan dalam sehari. Tang Wulin muncul di depan pintu Gu Yue dengan cara yang segar dan keren di pagi hari untuk membawanya sarapan bersama dia. Tampak jelas bahwa wajah Gu Yue yang menawan lebih banyak tersenyum jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kesuramannya tampaknya telah menghilang, dan auranya yang cerah bersinar sekali lagi. Tang Wulin menatapnya terus-menerus secara rahasia saat dia sedang sarapan. "Apa yang kamu lihat?" Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Tang Wulin tertawa dan berkata, "Aku perhatikan kamu terlihat sedikit berbeda hari ini. Apakah kamu menyesal tidak ikut serta dalam kontes 1 lawan 1? Petik 2. Gu Yue mendengus. "Aku tidak berpartisipasi dalam kontes 1 lawan 1 karena aku tidak ingin kita saling bertarung. Jika kamu bertarung melawan aku, bagaimana kamu mempertahankan reputasi kamu?" Petik 2. Sangat percaya diri, ya? Tanya Tang Wulin dengan sedikit menantang. "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku bukan lawan yang layak?" Gu Yue menjawab dengan datar, "Kekuatanku. Mungkin kita harus berkumpul dan membandingkan catatan suatu hari nanti," kata Tang Wulin sambil tertawa. Gu Yue mengerutkan bibirnya dengan arogan, namun sudut mulutnya tersenyum. Sementara itu, teman-teman mereka yang lain sudah tiba di kafetaria satu per satu. Ye Xinglan duduk di sebelah Gu Yue. Ketika dia melihat senyum di wajah Gu Yue, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Tang Wulin. "Ini pertandingan 2 lawan 2 hari ini. Hati-hati semuanya. Aku bertarung dengan lawan peringkat Raja Roh kemarin. Kekuatan keseluruhan dari Soul Master Star Luo Empire bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan." Petik 2. Penuh percaya diri, Xie berkata, "Masih tidak berguna, tidak peduli seberapa kuat mereka. Tujuan kami dalam kategori pasangan adalah untuk menjadi juara." Petik 2. Yuanen Yehui menatapnya. "Diam." Xie berkata dengan canggung, "Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bukankah ini tujuan kami untuk menjadi juara?" Petik 2. Yuanen menjawab, "Bahkan jika kamu tidak punya hak untuk mengatakannya. Yang lemah tidak punya hak untuk bermegah." Petik 2. Xie terdiam. "Sejak kapan aku yang lemah?" Yuanen bertanya, "Siapa yang pernah kamu lakukan yang terbaik dalam pertarungan?" Xie menunjuk ke Su Lizzie tanpa keraguan sedikit pun. Lizzie pasti tidak bisa mengalahkan aku. Aku pikir Xiaoyan juga tidak bisa." Petik 2. Bisakah kamu menjadi sedikit kurang baik untuk apa? Membandingkan dirimu dengan Master Jiwa Sistem Bantu dan Guru Jiwa Sistem Kontrol. Yuanen Yehui memiliki keinginan kuat untuk mengirimnya terbang dengan satu tamparan keras. Xie terkikik. "Suatu hari aku akan lebih kuat darimu. Mungkin semua orang akan bertemu lawan yang kuat hari ini. Aku hanya bisa mengungkapkan kekuatan aku yang sebenarnya ketika aku menemukan pasangan yang layak." Petik 2. Yuanen Yehui mencibir dengan acuh. Bentak Tang Wulin. "Tutup mulutmu yang besar mulai sekarang." Xie berkata, "Kapten, apakah kamu tidak akan mendukung aku? Lihatlah Yuanen. Dia memandang rendah aku." Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, "Maka kamu harus menggunakan kekuatan kamu untuk membuktikan bahwa dia salah. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong." Petik 2. 8 dari mereka mengambil bagian dalam kompetisi 2 lawan 2. Tang Wulin dan Gu Yue adalah pasangan, seperti Yuanen Yehui dan Xie, Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan dan Su Lizzie. Tidak ada cara untuk mengetahui pasangan mana yang merupakan yang terkuat dari 4 tim. Lagi pula, mereka jarang terlibat dalam pertandingan 2 lawan 2. Yang sedang berkata, Tang Wulin dan Gu Yue pernah menantang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu,
dan mereka masih yang terkuat dalam kekuatan keseluruhan ketika digabungkan. 8 dari mereka keluar dari hotel dan langsung menuju tanah sparring. Wu Zhangkong tidak bergabung dengan mereka karena telah pergi ke tanah sparring terlebih dahulu. Penyelenggara telah menyiapkan podium khusus untuk kontingen Shrek Academy. Babak pertama kategori 1 telah dibagi menjadi 3 hari, jadi Wu Zhangkong sebenarnya hanya berhasil menonton pertandingan Tang Wulin. Dia tidak terlalu memperhatikan pertandingan orang lain. Keempat pasang siswa Akademi Shrek bertarung dalam kategori 2 lawan 2 hari ini. Sebagai seorang guru terkemuka, ia secara alami harus memberi perhatian paling besar ketika murid-muridnya menunjukkan kemampuan mereka. Para siswa Akademi Shrek akan mulai berkembang ke arah yang berbeda begitu mereka telah mencapai tingkat tertentu di basis kultivasi mereka, terutama siswa elit. Seorang guru harus membantu mereka menghindari tersesat sebanyak mungkin dan menawarkan bimbingan dalam menemukan jalan mereka sendiri. Dia tidak akan campur tangan dalam situasi mereka lagi. Metode terbaik untuk menumbuhkan Soul Masters dan Battle Armor Masters yang benar-benar luar biasa adalah untuk memungkinkan mereka mengembangkan karakter masing-masing dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Dengan demikian, Wu Zhangkong sudah jarang memberi mereka instruksi. Dia akan membantu mereka memperbaiki kekurangan mereka sebagian besar setelah mereka melihat kelemahan mereka sendiri dalam pertempuran yang sebenarnya. Tang Wulin dan teman-temannya berjalan bersama setelah mereka memasuki lorong kontestan. Meskipun banyak yang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ketika dia mengalahkan Raja Roh selama hari pertama kompetisi, itu sudah begitu singkat dan beberapa hari telah berlalu sejak itu, jadi tidak ada orang lain di antara hadirin atau para kontestan yang memperhatikannya. Para kontestan memiliki ruang tunggu khusus, tetapi sudah tidak ada kursi yang tersedia untuk mereka pada saat mereka tiba di sana. 8 dari mereka menemukan sudut untuk berdiri, menunggu pertandingan mereka tiba. Tang Wulin memandangi kontestan lain di ruang tunggu. Persyaratan usia kompetisi adalah di bawah 20 tahun. Dia bisa melihat sebagian besar kontestan berusia setidaknya 18 tahun ke atas. Beberapa sangat bersemangat dan bersemangat untuk mencoba, sementara yang lain mencengkeram tinju mereka dengan cemas, dan yang lain duduk dan bermeditasi dengan mata tertutup dengan tenang. Dia bisa merasakan level kontestan secara kasar hanya dengan melihatnya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di kompetisi benua Star Luo akhirnya tiba giliran Yuanen dan Xie bertempur melawan Iron Black Bear Master. Tanah sparring untuk kategori pasangan jauh lebih besar dari itu untuk kategori individu. Star Luo Coliseum cukup besar untuk menahan 15 pertandingan secara bersamaan. Oleh karena itu, kelompok itu dipanggil dalam 15 pasang ketika mereka menggambar surat suara mereka. Sisa kelompok yang dibagi melalui surat suara kemudian ditampilkan di layar jiwa. Hal pertama yang dilakukan masing-masing kelompok saat tiba adalah memeriksa layar untuk posisi kelompok mereka sendiri dan lawan mana yang akan mereka hadapi. Kelompok Tang Wulin dan Gu Yue adalah nomor 116. 3 pasangan Shrek Academy lainnya diberi nomor dari 117 hingga 119. Keempat pasangan mereka diberi nomor secara berurutan, jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka akan menghadapi teman mereka sendiri. Jelas, ini adalah perawatan khusus yang diambil oleh pemerintah Kekaisaran Star Luo. Lawan Tang Wulin dan Gu Yue adalah nomor 69. Namun, mereka bukan duo pertama yang memasuki arena di antara teman-teman mereka. Kompetisi telah dimulai pagi sekali. Yang pertama memasuki arena dari skuadron Shrek secara mengejutkan adalah Yuanen Yehui dan Xie. Tunggu kembalinya kita yang mulia. Xie berteriak, memompa tinjunya ke udara. Yuanen Yehui mendorongnya dengan kasar. Berjalan lebih cepat. Kita bisa bicara setelah menang. Petik 2. Kerumunan tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ekspresi Xie frustrasi. Semua orang tahu bahwa Xie menyukai Yuanen, tapi Yuanen terlalu kasar padanya. Hubungan mereka tidak pernah berkembang. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Wu Zhangkong dengan sengaja menempatkan mereka berdua bersama untuk pertandingan berpasangan ini. Kombinasi Assault System dan Agility System dalam sebuah kelompok tentu bukan pilihan yang jelas. Yuanen Yehui berjalan dengan langkah besar di depan. Dia masih mengenakan pakaian pria hari ini,
sementara Xie mengikuti di belakangnya dengan malu-malu. Yuanen, bagaimana kita akan bertarung nanti? Xie bertanya dengan penuh semangat, dia sangat ingin untuk pergi sejak dia menyadari dia bisa bertarung berdampingan dengan Yuanen. Yuanen menatapnya tajam. Jangan menghalangi aku. Xie langsung jengkel. Apakah aku begitu lemah? Iya nih. Ketika mereka berbicara, mereka tiba di Kolisem. Star Luo Kolisem sangat luas di dalam. Rasanya seolah itu tanpa batas. Penonton bersorak sekencang gelombang seismik mengejutkan Xie. Mereka telah tiba pada tahap kompetisi mereka yang telah mereka gambar di bawah bimbingan staf. Lawan mereka sudah menunggu di panggung. Lawannya adalah pria dan wanita, dan mereka berusia sekitar 20 tahun. Jelas bahwa mereka lebih dewasa daripada Yuanen Yehui dan Xie. Juri mengumumkan aturan kompetisi sederhana, kamu tidak diizinkan untuk menyebabkan kematian lawan secara sengaja dalam pertandingan. Kamu tidak diizinkan menggunakan mesya. Ketika satu sisi menghasilkan, sisi lainnya adalah untuk segera berhenti menyerang. Pertandingan berakhir ketika aku memutuskan pemenang dan pecundang. Petik 2. Melihat aturan, kompetisi di Star Luo Empire tidak diragukan lagi kurang ketat dari beberapa kompetisi Soul Master di Dou Luo kontinen. Ini untuk memastikan bahwa para pesaing dapat mengeluarkan potensi kemampuan tempur mereka, tetapi sebagai perbandingan, risiko cedera yang mereka hadapi juga sangat meningkat. Yuanen Yehui berjalan di depan. Xie berdiri di sisinya ketika mereka melihat ke arah lawan mereka. Lawan mereka tampaknya saudara. Mereka memiliki penampilan yang sangat mirip dengan penampilan biasa saja dan aura kusam. Yuanen Yehui tidak memberikan perintah apapun kepada Xie. Xie berbisik pelan di telinganya, lawan kita harus terampil bekerja sebagai sebuah tim. Aku akan mencocokkan ritme kamu nanti. Petik 2. Kali ini, Yuanen tidak membantahnya, tapi dia mengangguk dengan lembut sehingga hampir tidak terlihat. Mulailah pertandingan. Hakim mengumumkan. Pertandingan 2 lawan 2 pertama yang diikuti oleh skuadron Shrek telah dimulai secara resmi. Salah satu dari 2 pemuda yang berlawanan maju selangkah. Ada kilatan cahaya di sekitar tubuhnya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Mereka adalah 4 cincin jiwa yang sangat standar, 2 kuning dan 2 ungu. Tubuhnya juga cepat mengalami transformasi. Sosoknya yang tampak sangat biasa sebelumnya tiba berkembang sangat pesat. Dia berubah menjadi raksasa lebih dari 3 meter dalam sekejap. Otot di tubuhnya membengkak dengan rambut kuning kecoklatan yang tumbuh darinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa potensi. Apakah itu jiwa bela diri tipe beruang? Ini harus menjadi Ironback Bear. Xie dan Yuanen Yehui keduanya adalah siswa top dari Shrek Academy, jadi secara alami, mereka dapat mengidentifikasi jiwa bela diri lawan secara sekilas. Gadis muda di belakang Master Soul beruang Ironback juga melepaskan jiwa bela dirinya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu. Rambut kuning pucat mulai tumbuh keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tidak mengembang, tetapi matanya membesar dan ekor panjang tumbuh dari belakangnya. Keempat cincin jiwanya terluka di sekitar ekornya dengan cara yang tidak biasa. Jiwa bela diri macam apa itu? Xie dan Yuanen Yehui tertegun untuk sementara waktu, karena mereka tidak berhasil mengidentifikasinya sekaligus. Master jiwa beruang Ironback meraung ke udara. Cincin jiwa pertamanya berkilauan sementara rambut di tubuhnya dilapisi dengan warna emas metalik. Punggungnya melotot ketika dia berlari dengan langkah besar menuju Yuanen Yehui dan Xie. Xie menghindar saat dia meluncur di tanah. Kecepatannya tidak tampak sangat cepat, tetapi masih tampak tidak nyata. Dia meluncur dengan mudah saat dia berputar ke arah sisi Ironback Bear Soul Master. Saat itu, Master jiwa perempuan dengan ekor panjang tiba-tiba mengeluarkan tawa lemah. Xie merasa seolah-olah benaknya linglung, dan kemudian kakinya mulai melambat. Tampak jelas bahwa Master jiwa beruang Ironback dan guru jiwa berekor panjang bekerja bersama sebagai sebuah tim dengan sangat baik. Dia menghindari dan kemudian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia menggunakan kecepatan tinggi yang sama sekali tidak konsisten dengan tubuhnya yang besar untuk membenturkan langsung ke Xie di sisinya. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba.
Tidak ada keraguan bahwa Master Jiwa berekor panjang adalah Master Sistem Kontrol Jiwa. Meskipun Yuanen Yehui sudah berlari ke arah CACA itu, menilai dari jarak dan waktu, cukup jelas bahwa dia sudah terlambat untuk memperkuatnya. Namun, tampaknya dia tidak bermaksud memperkuatnya. Dia bahkan tidak siap untuk meluncurkan air cannon-nya. Gerakan CACA melambat sehingga dia tersandung. Master Jiwa Beruang Ironbeck sudah mendekatinya. Dia menjatuhkan bahunya dan berlari ke CACA. Bisa dilihat dengan jelas bahwa otot di pundaknya melotot seperti batu dalam sepersekian detik sebelum tumbukan. Dia tertabrak. Semua orang menyaksikan kedua sosok mereka bertabrakan. Namun, pemandangan yang tidak biasa terjadi pada saat itu. Setelah diserang oleh Master Jiwa Ironbeck Beruang, seolah-olah CACA tidak memiliki tulang. Dia terpesona seringan bulu. Segera setelah itu, dia melintas seperti bayangan hantu. Keempat cincin jiwanya baru saja bangkit dari bawah kakinya pada saat yang tepat. Dia memiliki belati naga cahaya di tangannya, dan tidak diketahui kapan wajahnya yang tersenyum telah berubah menjadi sedingin es. Master Jiwa Beruang Ironbeck merasakan hawa dingin yang tak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat tatapan CACA. CACA yang sosoknya terpesona hanya berhasil mengelak satu kali dan tiba di sisi penguasa jiwa Ironbeck Bear. Sama seperti hantu, dia membalikkan belati naga cahaya secara timpang dan menusuk ketiak Ironbeck Bear Soul Master. Serangan itu tampak sederhana sebenarnya sangat cepat, seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Dalam sepersekian detik ketika Light Dragon Dagger menusuk ke depan, cahaya tiba-tiba menghilang dari permukaan belati dan berubah menjadi warna emas gelap. Tidak ada ledakan sonik atau kebocoran kekuatan jiwa, dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Itu dengan tindakan sederhana sehingga lawannya dilemparkan ke dalam kebingungan. Master Jiwa Beruang Ironbeck bereaksi sangat cepat terhadap situasi tersebut. Sementara dia dilanda panik, siku kanannya sudah menukik ke bawah ke Light Dragon Dagger CACA. Fitur yang membedakan dari jiwa bela diri Ironbeck Bear Soul Master adalah bahwa tubuhnya sekeras besi, sehingga setiap bagian darinya dapat digunakan sebagai senjata. Siku besi jatuh ke bawah. Tepat saat hendak bersentuhan dengan belati naga cahaya, tiba-tiba menghilang. Dengan satu langkah kakinya, CACA sudah tiba di belakang Master Jiwa Beruang Ironbeck. Rasa sukacita melintas melewati mata Ironbeck Bear Soul Master. Nama Ironbeck bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi karena pertahanan terkuatnya ada di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba mendorong ke belakang. Selama CACA ada di belakangnya, dia pasti akan rentan. Ironbeck Bear memiliki sifat asli, shock. Jika agility sistem Soul Master terkena shock, pertandingan pada dasarnya akan berakhir. Namun, dia tidak bisa merasakan punggungnya menyerang apapun. Ketiaknya sakit. Rasa sakit yang hebat menyebar dari ketiak di sebelah kanannya, sisi yang dia gunakan untuk menyerang dengan siku besinya. Itu mengejutkan Ironbeck Bear Soul Master. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Bye-bye.